Ya, sedikit. Nah, eh, kalau kita melihat di sini ya, masalah pelayanan publik ya. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan prinsip persamaan perlakuan, ya. Tidak diskriminatif itu merupakan dasar penyelenggaraan pelayanan publik, ya. Pasal 4 huruf G, ya. Nah, dalam undang-undang ini dijabarkan ya bahwa tidak boleh ada perbedaan-perbedaan ya terkait dengan pelayanan publik ini, ya. Laki-laki, perempuan, tua, muda gitu ya. Dan juga sesuai dengan apa ya, materi-materi pembelajaran kita tentang disabilitas gitu ya. Jadi harus ada prinsip persamaan perlakuan itu dan tidak diskriminatif. Ya. Sehingga ya undang-undang sudah membuat sedemikian rupa, maka pihak penyelenggara pemerintahan itu harus menyesuaikan gitu ya dengan undang-undang tersebut. Sehingga harus memikirkan ya eh, orang-orang individu-individu untuk bisa tetap sama ya mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya eh, kedua undang-undang ini ya, Undang-Undang 23, Undang-Undang 25 ya. Ini dalam hal menekankan prinsip bersama ya dan terkait dengan pelayanan publik ya. Tidak boleh adanya diskriminasi ya, tidak boleh adanya diskriminasi. Ya. Baik suku, ya, agama, kepercayaan, ya, ras, antar golongan dan gender. Ya, tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada perbedaan-perbedaan. Ya, haknya sama. Ya, baik laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, dalam hal ini tentu segala yang terkait dengan masyarakat ya harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Ya. Nah, supaya keharmonisan ya hubungan bermasyarakat ini tetap terjaga. Nah, dari sini konteksnya ya pelayanan publik itu. Nah, bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat inklusi ya? Ya, lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah ya, meniadakan hambatan dan menyenangkan ya. Karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai ya dan merangkul setiap perbedaan. Nah, jadi kalau misalnya ya pemerintah membangun sarana prasarana di dalam lingkungan masyarakat, itu masyarakat itu harus bisa menikmati ya jalan misalnya, ya. Kemudian pariwisata misalnya, ya, terminal gitu ya, ya. Itu harus apa ya menyamankan ya setiap warga masyarakat itu, ya, tanpa terkecuali. Ya, dan saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Ya, tidak boleh
mengedepankan kelompok tertentu saja. Ya, misalnya tadi kalau kita sudah gaungkan masalah gender ya, laki-laki dan perempuan. Ya, itu tidak boleh ada keberpihakan hanya pada satu gender saja gitu, tidak bisa. Ya, jadi harus bisa memikirkan ya semua keheterogenan yang ada di masyarakat. Usia, gender, ya, ras yang berbeda. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali ya suku-suku gitu. Ya. Jadi potensi-potensi yang terjadi ya akibat perbedaan ya untuk terjadinya ketidakharmonisan itu cukup tinggi gitu ya. Ya. Jadi tentu saja ya harus ada upaya untuk bisa eh, meniadakan hambatan ya dan menyenangkan ya untuk setiap warga masyarakat itu tanpa terkecuali ya. Nah, masyarakat inklusif adalah masyarakat yang heterogen, berbeda-beda. Seperti halnya di Indonesia ini. Ya, kondisi kalau kita lihat dari peta Indonesia yang berpulau-pulau ya, dari pulau yang besar, pulau yang kecil-kecil, yang sangat pelosok ya. Maka kondisi yang terjadi itu akan berbeda juga gitu ya. Belum lagi kondisi agama yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun memang kita mayoritas muslim ya. Nah, tapi ada agama-agama lainnya yang juga harus diperhatikan hak-haknya ya. Kemudian kondisi suku bangsa itu. Indonesia ini ada sekitar 250.000 kalau nggak salah saya ya, suku bangsa. Ya, sekian banyaknya. Ya, udah penduduknya juga sangat banyak ya, 270 sampai 280 juta. Ya, dengan banyaknya suku bangsa, ya. Kemudian status ekonomi yang juga berbeda-beda. Ya. Ada yang kalangan menengah, ya, kalangan bawah sekali. Ada yang kalangan atas sekali gitu ya. Ya, jadi keberagaman itu, keheterogan itu ya membuat suatu dinamika yang terjadi di masyarakat kita ya. Dan itu harus menunjukkan suatu keharmonisan. Inilah yang dibangun ya. Inilah yang dibangun sejak Indonesia merdeka ya. Harus ada toleransi ya. Karena adanya keberagaman itu. Ya, harus ada toleransi. Saling menghargai ya. Juga kita kembali ke pembicaraan awal, tidak boleh adanya diskriminasi. Tidak boleh mendiskriminasikan. Ya. Walaupun memang hal itu masih ada terlihat di masyarakat. Masalah gender aja misalnya. Ya, masalah gender. Laki-laki dan perempuan. Ya. Ada anggapan gitu ya. Bahwa dalam rumah tangga ya kita lihat dari skup yang kecil gitu ya. Dalam rumah tangga ada ayah dan ibu. Ya. Tapi ada pembagian-pembagian tugas yang hanya ibu yang harus melakukannya, gitu ya. Misalnya memasak, mencuci, gitu ya. Ya. Membersihkan rumah, ya. Jadi apa-apa semua ibu gitu, ya. Kemudian laki-laki bekerja, ya. Kemudian dia tidak mau tahu lagi dengan kondisi yang ada di rumah tangga. Ya, ini salah satu contoh, ya. Nah, kondisi-kondisi kehidupan yang terjadi mengharuskan wanita itu bekerja gitu ya. Atau tingkat pendidikan yang tinggi ya, wanita itu berkarir ya. Tapi ya, kewajiban-kewajiban rumah tangga tetap melekat gitu ya. Nah, ini jadi bahan apa juga ya di sini banyak yang perempuan ya. Hmm.
ya, banyak yang perempuan, ya. Ya. Nah, ini dalam bentuk perbedaan akibat gender itu tadi, ya. Padahal, ya, dalam kondisi seperti ini, bisa saja tanggung jawab yang selalu melekat pada wanita itu bisa dikerjakan juga oleh laki-laki, gitu ya. Ya, untuk menjaga suatu keharmonisan. Ya, makanya kalau kita lihat ya di masyarakat kita masih seperti itu, gitu, ya. Sehingga potensi-potensi kerusuhan ya dalam rumah tangga itu kerap terjadi. Ya, ketidakpengertian antara laki-laki terhadap perempuan, ya. Wanita itu sudah capek bekerja, tapi harus juga bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya, ya, tidak ada saling menghargai. Nah, ini salah satu bentuk, ya. Ya, salah satu bentuk kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Makanya pemerintah harus mengatur itu dalam bentuk undang-undang. Ya, mengatur keberagaman-keberagaman itu. Ya. Juga kalau kita lihat status ekonomi, ya. Ya. Jadi kalau status ekonomi kita lihat di masyarakat itu beragam sekali. Ya, beragam sekali. Ya, bagaimana kondisi yang sangat bawah, ya, kalangan bawah itu harus berjuang, ya, untuk bekerja, ya, untuk bisa menghidupi dengan penghasilan yang sangat rendah, ya. Tapi ada juga kalangan atas yang tenang-tenang, gitu ya. Ya, kemudian ada kondisi, ya, yang memijak, ya, atau katakanlah memperlakukan tidak adil kalangan bawah ini. Nah, maka harus ada aturan-aturan, ya. Nah, masyarakat inklusi adalah masyarakat yang terbuka bagi semua tanpa terkecuali, ya, yang universal tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan ideologi. Ya. Perbedaan tidak jadi pemicu, ya, dalam ketidakharmonisan, ya. Perbedaan justru harus mengikat, ya, mempersatukan. Itulah yang digaungkan, gitu ya. Ya, itulah yang digaungkan. Ya, alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun 45 sampai sekarang, ya, dengan kompleksnya kondisi sosial budaya Indonesia, kita tidak terpecah gitu, ya. Kita tetap bersatu, ya. Kalau kita lihat dari negara-negara lain, kondisi itu malah membuat apa ya, perpecahan, permusuhan, sehingga terbentuklah negara-negara kecil gitu ya, karena ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, kita harus syukuri, ya, suatu kondisi yang besar, luas, dengan jumlah penduduk yang banyak, sampai hari ini kita terikat dalam bernegara, ya. Dan kita harus mengingat gitu ya, jasa para pahlawan kita dulu, ya, yang bisa sudah memikirkan Indonesia ke depannya, ya, dengan kondisi perbedaan yang ada, kita masih tetap bersatu sampai hari ini, gitu. Nah, inilah yang dikembangkan itu, ya, masyarakat inklusi, masyarakat yang terbuka, ya, tidak ada masalah, ya, dengan adanya perbedaan-perbedaan, ya. Makanya perlu ada tata aturan yang jelas, ya, sehingga setiap orang bisa merasakan, gitu ya, walaupun berbeda mereka semua bersatu, gitu ya, hidup dalam keharmonisan, ya. Nah, masyarakat yang inklusif, ya, adalah masyarakat yang heterogen, yang berbeda agama, warna kulit, suku bangsa agama, status ekonomi, kondisi fisik, nah, ya, tetapi saling menghargai dan menerima, ya. Oke, memang pembicaraan kita memang diawali dengan masyarakat inklusif ini. Walaupun nanti, ya,
fokus kita adalah nanti ke arah kondisi-kondisi fisik dan mental yang berbeda, ya. Ada dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, ya. Ada kondisi mental yang tidak sempurna. Ya. Tapi tetap harus timbul saling menghargai dan saling menerima, ya. Tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan. Tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak, ya. Kesempatan untuk berpartisipasi, ya. Kesempatan untuk menikmati pembangunan, ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, walaupun memang ya karena pelajaran rehabilitasi medik ini cenderung ke arah kondisi fisik yang apa ya tidak sama, kondisi mental tidak sama, ya. Tapi ini meliputi semuanya, ya. Semua perbedaan yang ada di Indonesia itu, ya. Jadi kondisi tidak membedakan dan diskriminasi itu harus ada. Tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak, ya. Kesempatan untuk berpartisipasi, ya. Kesempatan untuk menikmati pembangunan, ya. Nah, saya ingat ya, kebetulan ini pengalaman pribadi ya, saya baru saja apa ya, mengikuti perjalanan ya wisata, ya. Dan bersama dengan kami itu ya, ada seorang anak usia 28 sebenarnya bukan anak lagi ya, tapi udah dewasa. Tapi dia cacat ya. Jadi dia dari kecil udah apa, cerebral palsy, kemudian adanya distonia ya, dengan kondisi dia bisa berjalan tapi kaku gitu ya, tapi dan mengharuskan menggunakan kursi roda ya. Tapi dalam kondisi ini ya, ketika ya melakukan perjalanan gitu ya, mendapatkan wisata ya, itu dia bisa merasakan gitu ya, kebahagiaan bagaimana, apa ya, mengadakan perjalanan wisata itu. Dia ketawa, dia gembira gitu ya. Ya, dan lingkungannya tidak ada yang, apa, melakukan hal-hal yang tidak, baik pada dirinya. Jadi semuanya memahami gitu, ya, semuanya memahami, ya. Jadi dalam hal dia akses dia dalam mengikuti semua ya, eee, tur atau perjalanan itu bisa dia ikuti gitu ya. Ya, dia bisa ikuti bermain salju misalnya, ya. Dia makan, dia biasa saja gitu, ya. Tentu harus ada pendampingan ya, ya. Tapi semua lingkungan itu menghargai dan bahkan menerima dan bahkan menyayangi gitu ya. Ya, bahkan menyayangi orang-orang dengan kondisi fisik yang seperti itu gitu, ya. Bagaimana dia itu bisa, menikmati hal yang sama ya dalam kondisi ini tentu dalam perjalanan, ya. Dan bicara dalam kondisi fisik mental yang berbeda, ya, ini tidak meliputi hanya masalah, perjalanan itu saja, tapi juga semuanya, kesempatan dia untuk berpartisipasi gitu, ya. Jadi informasi yang saya dapatkan malah anak ini ya, udah tamat kuliah gitu ya, tamat kuliah jurusan informatika gitu. Ya cuman dia, eee, karena kondisi, penyakitnya, dia tuh kaku gitu, kaku ya pas harus apa, ke mana-mana harus menggunakan kursi roda ya, tapi dia kuliah gitu ya. Dia kuliah sarjana gitu ya, dan dia bisa menjawab WA saya ya. Dia ngerti walaupun dia nggak bisa ngomong gitu ya, nggak bisa ngomong ya, tapi kondisi-kondisi itu ada di lingkungan kita ya, ya. Nah, itulah masyarakat inklusif itu ya, tidak semua orang beruntung.
Ya, tidak semua orang beruntung. Justru orang-orang yang tidak beruntung ini harus mendapatkan perlakuan yang sama sehingga dia bisa menikmati kehidupannya. Ya, nggak mungkin ketidaksukaan kita dengan orang seperti itu ya nggak sama ya harusnya membuat dia itu terkungkung di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu. Tak bisa sekolah, ya, diperlakukan diskriminasi, semua-semuanya, tidak, ya. Justru di mereka-mereka seperti itu harus mempunyai kesempatan yang sama, ya diberikan kesempatan, ya, untuk menikmati, pembangunan ya, kondisi apapun dan, pendidikan gitu. Sejauh yang memang dia bisa gitu, sejauh memang dia bisa. Ya, dan saya juga teringat gitu ya, ketika saya masa kuliah dahulu ya, itu ada beberapa yang memang kondisi fisiknya ya nggak sama gitu ya. Kakinya bermasalah gitu ya, tangannya apa, istilahnya jalannya bermasalah gitu, tapi dia menjadi dokter gitu ya. Ya, kemudian dia pendek gitu ya. Tapi saya nggak tahu sekarang apakah ada lagi di lingkungan kita yang demikian menjadi dokter, saya nggak tahu. Tapi pada masa saya dahulu itu ada dan menjadi dokter ya, dan eksis gitu ya, dan eksis walaupun dia mempunyai cacat ya. Tapi cacatnya tentu harus sesuaikan dengan, pendidikan dia ya. Tentu kalau dia ada buta warna tidak mungkin ya bisa menjadi dokter. Tapi kalau dalam cacat fisik sejauh memang bisa ya dia menjadi dokter ya. Kemudian bekerja jadi dokter ya, sampai hari ini gitu ya. Nah inilah masyarakat yang inklusif ini, ya. Tidak boleh ada penolakan-penolakan kepada mereka ini ya, untuk menikmati pendidikan. Tidak boleh ada penolakan gitu, harus diperlakukan sama. Ya, kecuali memang ya dia nggak lulus testing atau apa menjadi dokter ya mungkin nggak sesuai ya. Tapi dari hal, kondisi kognitifnya baik ya, hal-hal yang lain itu bisa. Jadi kesempatan untuk berpartisipasi itu ada pada mereka. Ya, inilah tadi yang kita awali dengan pelayanan publik ya. Jadi pelayanan publik itu bukan hanya memikirkan orang-orang yang sempurna ya, tapi juga memikirkan orang-orang yang memang, mempunyai masalah ya. Kalau, masalah dan itu harus di ini Kak, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia, eee, cerita ini ya, eee apakah dalam segi sarana prasarana ya, itu harus dipikirkan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi anak ini, berkursi roda, maka dalam setiap negara yang memang harus, apa ya, menghargai orang-orang yang kondisi seperti itu harus mempersiapkan ya, mempersiapkan jalanan untuk yang kursi roda ya, dan ini harus dipikirkan. Tapi kalau kita lihat wisata-wisata yang ada di Indonesia ini masih belum sempurna ya, untuk memikirkan mereka-mereka ini. Ya, ada misalnya kalau kita lihat buat wisata ya, naik, tangga ya, jadi kalau ke atas tuh pakai tangga. Tidak disiapkan untuk yang ini ya, mau kursi roda gitu ya. Nah, jadi yang dalam kondisi lemah ini kan nggak bisa menikmati gitu ya. Jadi harus dipikirkan ya, bagaimana juga dipersiapkan jalanan khusus untuk orang yang berkursi roda ya. Nah, kalau kita tadi ya perbedaan-perbedaan juga terjadi pada usia, yang lansia misalnya, ya. Para lansia ini juga harus bisa menikmati hal yang sama gitu ya, walaupun dia sudah, memiliki kelemahan gitu ya. Nah itu ya, itulah masyarakat inklusif itu. Dan itu harus memperhatikan semua ya, sarana prasarana, bangunan ya, wisata, terminal ya. Kemudian, perhubungan, ya, kalau misalnya cerita di,
pesawat terbang ya, gitu ya. Itu harus memikirkan, ya, sehingga orang-orang yang ini bisa ikut ya. Nah, cuman kalau kita lihat belum maksimal, walaupun memang sudah ada ke arah situ, ya. Nah, sekarang kita cerita tentang difabel, ya. Fokus kepada topik yang menjadi objek pembahasan kita. Ya. Jadi difabel itu apa ya? Difabel itu differently able people, orang dengan kemampuan yang berbeda, ya. Orang-orang dengan kemampuan yang berbeda, ya. Nah, jadi tentu tidak sama dengan kondisi normal lah seperti itu. Kalau kita katakan seperti itu. Walaupun tidak cocok juga kalau kita bilang ini normal, ini nggak normal. Makanya sudah disebut dengan difabel. Nah, lebih bagus kita membahasakannya dengan difabel, ya, differently able people, orang dengan kemampuan yang berbeda, ya, dengan kemampuan yang berbeda, ya. Nah, siapa saja termasuk difabel, ya, penyandang disabilitas, ya, jadi semua orang-orang yang mempunyai kelemahan fisik, mental itu disebut disabilitas. Ya. Nah, termasuk difabel juga lansia, ya, karena kemampuannya nggak sama, ya, dengan di bawah lansia orang dewasa gitu. Sudah ada terjadi penurunan kemampuan, ya, itu disebut dengan kemampuan yang berbeda. Nah, kemudian anak-anak, ya, ibu hamil, ya, dan berkebutuhan khusus lainnya, ya, itulah semua yang termasuk dalam difabilitas, ya. Dan inilah semua termasuk dari masyarakat masyarakat inklusif itu tadi yang kita bicarakan di awal, ya. Kaum yang difabilitas ini mempunyai hak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi, ya, kesempatan yang sama, akses yang sama, ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil, ya, itu bagaimana dipersiapkan, ya. Jadi jangan sampai ibu hamil ini ya merasa terhambat dengan kondisi-kondisi yang ada, ya. Tapi tentu saja harus ada tata aturan, ya, tata aturan. Kemudian pada lansia juga, ya, penyandang disabilitas, ya, ya. Kemudian berkebutuhan khusus lainnya seperti mungkin dia cacat secara mental gitu ya. Jadi ini kaum difabilitas. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia, ya, nomor 8 tahun 2016 itu ada khusus, ya, tentang penyandang disabilitas. Nah, jadi kalau kita lihat Undang-Undang RI tahun 2016, ya, tentang penyandang disabilitas ini, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, ya, kelangsungan hidup setiap warga negara, ya, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum, ya, dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Ya. Ya. Kaum disabilitas ini kita lihat di lingkungan kita itu banyak, ya, banyak, ya. Nah, jadi kalau makanya eh, pelajaran rehabilitasi medik ini, ya, itu penting sekali diketahui oleh para mahasiswa kedokteran, ya. Karena nanti yang
ditangani, dilayani juga mungkin salah satu dari kaum disabilitas, disabilitas yang punya keterbatasan, ya, atau kemampuan yang berbeda itu yang kita sebut tadi, ya. Tapi ini merupakan, ya, amanah gitu dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah di kelas ini coba mungkin kita berkomunikasi sedikit ya. Ada nggak di antara kalian ini yang mempunyai saudara atau kenalan yang cacat atau disabilitas atau difabilitas? Ada kira-kira? Ada kira-kira mungkin kita diskusi sedikit? Ada? Nah, ini mana Fadilah nih? Fadilah yang menghubungkan. Saya, Prof. Nah, ada nggak di kelam keluarga? Ada, Prof. Ada? Bukan keluarga sih, Prof, tapi Bukan lebih keluarga ke, ya? iya, ada kenalan yang sudah dekat. Nah, apa kemampuan yang berbedanya? Jadi beliau itu sepantaran dengan saya usianya, tetapi Mm-mm, kemampuannya itu dari segi fisik, kemampuan itu masih seperti anak-anak, Prof. seperti anak-anak. Iya, jadi masih seperti masih usia 10 tahun gitu, padahal sudah sepantaran dengan Penyakitnya apa saya. ya? Penyakitnya saya kurang tahu, Prof. Tapi Mm-mm, kemarin itu terakhir kali jumpa beliau ada kena epilepsi sama mm, ensefalitis lagi, Prof. Tapi iya, iya. sebelumnya sudah ada kian apa namanya Mm-mm, kelainan kelainan mentalnya gitu. iya, ya, ya. Dan mungkin yang lain juga mempunyai cerita yang sama ya. Ya, mungkin di sini nih Fauzan Rafif, mana Fauzan Rafif? Ada nggak kira-kira di lingkungan Fauzan? Fauzan, mana Fauzan? Ada di sini nggak? Raisa Salwa? Raisa Salwa? Izin Raisa? dokter, Ah, gimana Raisa? Ada dalam keluarga atau kenalan? izin dok, tidak ada dokter. Nggak ada. Ya, ada Tidak, misalnya keluarganya yang autis, tidak ada dokter. nggak ada ya. Iya Nih dokter. si apa Rahel? Rahel, Iya, Prof. mana Rahel? Rahel nggak ngikuti pelajaran ini. Hadir, Prof. Nah, gimana Rahel? Sama juga kayak Fadila, ada sepupu si Prof. Tapi Heeh, kelakuannya seperti anak-anak, padahal dia udah lebih tua usianya, Prof. iya, iya, iya. Nah, jadi eh saya rasa hampir semua gitu ya. Di antara kita itu ada ya. Atau misalnya kita punya nenek ya, lansia yang sepuh ya, enggak berada di kursi roda, sudah kena stroke gitu ya. Ya, ini kan juga penyandang disabilitas ya. Maka ini ya, jadi kalau kita lihat di undang-undang ini dalam sekali kalau ya, bahwa kok kondisi orang-orang dalam kondisi yang disabilitas, para penyandang disabilitas ini adalah amanah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya kembali ke cerita saya tadi ya, ketika saya berjalan dengan kondisi orang seperti itu. Orang tuanya luar biasa sayang gitu ya sama anaknya, ayah dan ibunya. Kemana-mana berjalan ya, berwisata, ini anak ini dibawa gitu ya. Kemudian ada orang yang mengganggu itu, wah ya luar biasa marahnya itu orang tua gitu, orang tuanya.
Jadi dia menganggap ya anaknya ini ya itu adalah mutiara itu ya, berlian gitu, yang sangat berharga ya. Dan saya juga cukup terharu ya dengan kondisi yang terjadi itu gitu pada orang-orang yang disabilitas ya dengan perlakuan lingkungannya ya. Dan itulah mungkin ya karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa ya kebahagiaan tersendiri pada keluarga tersebut sehingga mereka bisa berjalan kemana-mana gitu ya, berwisata ke berbagai luar negeri gitu ya. Ya, ya mungkin nggak sama dengan orang-orang yang tidak memiliki ya anak-anak seperti itu gitu ya. Hmm. Jadi bagaimana mereka sabarnya ketika anak ini makan ya karena dia tuh kan kaku ya. Ya. Jadi anak ini diupayakan juga mandiri juga. Jadi ada fisioterapinya. Jadi dia juga diupayakan untuk makan sendiri gitu. Ya. Tapi orang tuanya memikirkan ya dengan segala aspek yang ada. Bayangkan kalau pergi ke tempat yang jauh ya, mempersiapkan barang-barangnya, ya, makanannya, pakaiannya, permasalahan dia, ya, membawa kursi roda, ya. Tapi nggak ada sedikit pun rasa apa ya kalau kita lihat mengeluh ya, kemudian marah ya dengan kondisi itu tidak. Ya, ya. Nah, ini keluarga ini menganggap itu adalah apa ya amanah yang harus dijaga. Dan saya juga banyak melihat orang-orang lain yang mempunyai anggota keluarga yang difabilitas seperti itu. Ya, tapi rasa sayang yang sangat melimpah. Ya, tidak ada perlakuan-perlakuan yang membuat anak ini menjadi menderita. Gitu, ya. Nah ini satu bentuk ya. Mulai dari keluarga sendiri ini sudah harus sangat menerima kondisi dari anggota keluarganya. Ya. Nah, tapi kalau dalam masyarakat kita nggak tahu saya ya, apakah ada hal-hal yang memperlakukan tidak baik kepada mereka-mereka ini. Tapi saya rasa ada ya, karena banyak juga kita lihat berita-berita yang ini ya, berita-berita yang kurang baik ya, perlakuan terhadap orang-orang yang menyandang difabilitas ini ya, diperlakukan, dilecehkan atau dipasung ya. Nah, ya ada juga yang dipasung ya. Nah, itu ada ya dalam masyarakat kita. Nah, jadi undang-undang ini harus ini ya, harus melindungi ya penyandang disabilitas itu. Ya. Jadi kalau ada perlakuan yang tidak benar kepada mereka, ya, itu udah ada kondisi hukum yang akan dikenakan pada keluarga tersebut. Ya. Nah, contohnya yang saya bilang tadi masalah kesehatan mental, misalnya ada mental yang skizofren atau apa di masyarakat, tapi mereka tidak tahu, ya. Jadi anak-anak orang anggota keluarga yang punya penyakit seperti itu dipasung ya, dikurung ya di dalam rumah. Ya, tidak diobati gitu. Ya, tapi diperlakukan semena-mena. Ya. Nah, kalau ada masyarakat yang tahu tentang hal ini, ya, maka hal ini bisa dikadukan. Ya. Bisa dikadukan ya untuk bisa menyelamatkan ya penyandang disabilitas. Ya, bahwa mereka adalah manusia gitu. Mempunyai hak asasi manusia. Mereka amanah dari Allah, ya, karunia dari Allah. Ya. Ya, jadi harus diberlakukan dengan sangat baik. Ya, tuh ya. Bagi kalian juga mungkin nih, ya, ada yang punya anggota keluarga, ya, yang mempunyai masalah, ya, tetap harus mempunyai perasaan yang ini ya, menyayangi mereka-mereka ini. Ya. Nah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
ya, intelektual, mental, ya, sensor dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Ya, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan. Ya. Jadi disabilitas itu keterbatasan fisik sudah jelas masuk, ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki atau lumpuh, ya, nah, itu keterbatasan fisik, ya. Dan intelektual, ya, nah, mungkin tadi ya IQ kawan apa tadi ya, kawannya Fadila tadi ya, seperti anak-anak ya, dia usianya udah berapa tapi dia seperti anak-anak, ya, itu intelektualnya, IQ-nya rendah, ya. Kemudian kondisi mentalnya yang saya bilang tadi juga ya, mempunyai kelainan jiwa, ya, dan itu semua dalam jangka waktu yang lama, ya. Tentu saja ada hambatan dan kesulitan ya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pasti ada ya, karena memang tidak kemampuan yang berbeda itu tadi, ya. Dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan. Ya. Nah, jadi mereka-mereka ini ya kemampuan berbeda pasti mengalami hambatan dengan lingkungannya, kemudian juga kesulitan dalam berpartisipasi, ya. Itu dia. Ini, sebentar saya tulis sebentar ya. Dalam hal pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan penghormatan terhadap martabat. Nah, inilah ya. Jadi apa sih yang harus ya dipahami oleh lingkungan sekitar, ya. Pertama, penghormatan terhadap martabat, ya. Kemudian ya. Nah, ini kalian sudah baca ya bagaimana pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ya. Jadi penghormatan terhadap martabat, ya. Tadi kita semuanya sudah kita bicarakan bahwa mereka yang menyandang disabilitas ini ya berbeda tapi tetap harus dihormati karena dia adalah manusia, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian otonomi individu itu ya, bahwa mereka itu mempunyai hak-hak ya sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Tanpa ada diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan, partisipasi penuh, ya. Bahkan kalau mereka itu kuliah, memungkinkan untuk kuliah, ya kuliah gitu, boleh kuliah. Ya. Misalnya ada anak autis ya, autis ini dari segi kognitif dia ada yang tidak bermasalah. Ya, yang bermasalah adalah kemampuan dia berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Nah, ada sekolah-sekolah yang mempersiapkan sekolah umum, ya.
yang menyediakan kesempatan untuk mereka-mereka ini. Tapi tetap saja anak-anak autis ini harus didampingi. Karena mereka berbeda. Ya. Mereka bisa saja lari-lari gitu keluar dari lingkungannya karena mereka tidak ada kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Tapi mereka bisa belajar, bisa menghafal Al-Quran bahkan. Dan mereka itu diberikan kesempatan tuh itu. Keragaman manusia dan kemanusiaan, ya. Kesamaan kesempatan, kesetaraan, akses, ya. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, ya, inklusif, ya, dan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Terhadap mereka juga ada perlakuan yang khusus, itu nggak bisa dihindari. Ada yang anak-anak ini nggak bisa makan sendiri, berarti dia harus tetap diberi makan. Dia nggak mampu untuk makan sendiri. Nah, dia harus wajib diberikan makanan. Harus diberi makan setiap harinya. Ya. Tapi ada anak yang memang dia sebenarnya bisa. Ya. Tapi lingkungan keluarganya harus memandirikan dia untuk dia bisa. Bukan ikut manut kepada kelemahannya itu tadi. Tidak diberikan upaya-upaya kemandirian. Karena anak-anak ini akan dewasa. Kalau dibiarkan sedemikian rupa, tentu ini akan menjadi beban kepada keluarganya. Maka harus diusahakan adanya kemandirian. Nah, itu dilatih sejak kecil. Ya, kemandirian dia untuk dirinya sendirilah. Paling tidak dia untuk mandi, ya, makan, membersihkan badannya, ya, bahkan kemandirian dia juga untuk beribadah gitu. Ini suatu hal yang istimewa juga sebenarnya. Walaupun kepada mereka itu tidak di kondisi-kondisi tertentu ya, tidak diwajibkan sebenarnya. Tapi orang tua ada yang berupaya memandirikan anak ini sampai membuat perlakuan yang sama sehingga anak ini bisa beribadah, bisa sholat gitu ya. Ini dalam Islam ini sholat gitu ya, bisa melaksanakan ibadah. Ya, jadi inilah ya pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang secara umum ya harus dipahami lingkungannya. Nah, kita sebagai dokter harus memahami ini. Ya, kalau ada pasien datang pada kita dengan kondisi disabilitas, ya, maka harus ada dan kewajiban dari dokter ini juga untuk menerangkan kepada keluarganya apa-apa yang harus mereka lakukan kepada anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Dan mereka juga bisa sakit gitu ya. Tapi karena kalau anak-anak yang lain mungkin kalau dia sakit dia ngeluh, dia bisa berkata-kata misalnya. Tapi ada kondisi yang penyandang disabilitas ini nggak bisa mengungkapkan. Tapi orang tuanya harus peka. Ya. Saya kalau dia demam gitu, nah dia harus segera diobati. Ya. Dan sulitnya mereka ini tidak bisa mengutarakan keluhan-keluhannya. Ya. Nah, ini adalah hak penyandang disabilitas, banyak sekali di sini. Ya, hak hidup, ya, bebas dari stigma, ya, privasi, keadilan dan perlindungan hukum. Pendidikan ini jauh lebih banyak yang kita bicarakan tadi ya, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, politik, ya, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, ya, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat, ya, bebas dari tindakan diskriminasi dan bebas penyiksaan dan eksploitasi.
Ya, jadi ini adalah hak penyandang disabilitas. Setiap masyarakat itu harus tahu. Ya, tidak boleh ada perlakuan yang membuat mereka ini, ini ya, misalnya dalam mereka dihambat kehidupannya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ada anak-anak yang disabilitas jadi kurung dalam rumah, dipasung. Gitu. Nah, ini suatu hal melanggar hak azazinya. Ya. Nah, bebas dari stigma. Mereka tidak boleh dipinggirkan dalam hal ini. Mereka tidak boleh dijelek-jelekkan, dibullying, itu nggak boleh. Ya. Cap negatif, ini nggak bisa. Ya. Bahwa mereka adalah amanah, lagi-lagi amanah. Ya. Jadi lingkungannya, keluarganya mempunyai tanggung jawab terhadap dia. Dan mereka sebenarnya kalau ini ya diperlakukan dengan baik, diberikan kesempatan dengan baik, bisa berhasil gitu ya, bisa berhasil. Ya, bahkan mengguncang dunia gitu ya. Nah, kalian tahu nggak yang kemarin yang mengguncang dunia dari Indonesia? Putri ya. Tahu nggak ya? Fadila, yang lain-lain? Tahu kan? Dia mempunyai suara yang sangat merdu gitu. Ya. Dan dia diberikan satu diberikan kesempatan untuk berkembang. Ya, diberikan kesempatan untuk berkembang. Ya, dari orang tuanya dilatih, diberikan guru les. Karena apa? Karena orang tuanya mungkin matanya memang nggak bisa melihat. Tapi suaranya sangat merdu dan bisa dikembangkan. Ya. Jadi ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan. Ya, keluarganya ya memahami kelebihan-kelebihan. Jadi sejak kecil dia sudah diikutkan kompetisi itu. Ya. Akhirnya dia ikut kompetisi dunia dan dia juara. Kan luar biasa ya. Ya. Dari segi penghasilan mungkin udah luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi banyak lagi yang berhasil ya kita lihat ya di dunia ya di berita-berita ya mempunyai kelemahan tapi berhasil. Ada anak autis ya, tapi dia pintar dalam bermusik. Ya, ada penyandang cacat fisik mungkin ya, tapi dia ternyata dari kondisi kognitifnya enggak, ya dia bisa menjadi ilmuwan. Ya. Nah, jadi dia merupakan hak-hak yang sama, ya hak kesehatan, pekerjaan, pendidikan. Ya. Dia harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. Nah, kalau misalnya dia seperti kondisi IQ yang memang kurang, ya harus ada ya sekolah-sekolah disebut sekolah luar biasa ya, SLB ya, sekolah luar biasa yang bisa menampung mereka. Nah, tentu saya tidak sama ya sekolahnya ini dengan yang kemampuan yang lain kan gitu. Ya, tentu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, kenapa? Karena ingin memandirikan mereka gitu. Kerjaan ya, olahragaan, kesejahteraan sosial, seperti itu ya. Oke, pelayanan publik dan lain-lainnya ya. Ini bisa kalian baca ya diulang-ulang ya. Sehingga kita betul-betul paham nih ya bagaimana hak-hak mereka. Dan kalau hak itu tidak dipenuhi, bisa terjadi semacam delik-delik yang lain ya, misalnya hukum yang akan menjerat ya kepada orang-orang yang memperlakukan mereka ini dengan tidak benar. Nah, bagaimana ragam penyandang disabilitas? Ini sebentar ya.
Oke ya, dengan penyandang disabilitas, disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Nah, bagaimana dengan habilitasi dan rehabilitasi? Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang ya, yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik ya, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh. Nah, untuk rehabilitasi adalah proses pelayanan diberikan kepada seorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir, ya, untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh ya dalam semua aspek kehidupan. Nah, habilitasi dan rehabilitasi itu bertujuan mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal dan memberi kesempatan ya untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Nah, inklusi, pengertian inklusi itu digunakan sebagai sebuah pendekatan ya untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi etnik, budaya, ya. Nah, di sini juga ada cerita tentang sebuah desa ya yang inklusif. Jadi dalam hal ini pelayanan kepada yang kaum disabilitas itu sudah sampai ke desa-desa. Dan itu merupakan tanggung jawab ya dari pemerintah ya, sampai ke desa-desa, dari kota ke desa. Menyediakan aksesibilitas fisik dan akomodasi yang layak, ya, sehingga ada kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati pembangunan bagi seluruh warga desa tanpa terkecuali. Tapi memang bisa kita lihat ya, hal ini memang belum maksimal. Ya, belum maksimal sampai ke desa-desa. Bahkan di kota sendiri pun kita lihat banyak sekali hal yang tidak maksimal. Sehingga orang-orang yang mempunyai keluarga yang disabilitas ya, itu masih mengalami hambatan. Misalnya dalam hal sekolah saja ya, sekolah. Ya, nggak bisa sampai ke desa itu bisa menerima gitu ya. Jadi orang yang di daerah pedesaan tentu terhambat ya bila menjadi anggota keluarga. Jadi perkembangan yang terjadi disabilitas desa itu lebih rendah ya untuk yang kaum disabilitas, difabilitas dibandingkan dengan yang di kota. Di kota pun bisa kita lihat, mungkin kota-kota yang maju yang memang sudah banyak yang bisa menyediakan ini pendidikan. Tapi kota-kota yang kecil nggak ada. Ya. Nah, jadi bagaimana nih tanggung jawab pemerintah? Ya, bagaimana bisa mengembangkan masalah inklusi ini sampai ke desa-desa. Nah, desa inklusi adalah masyarakat yang pemerintahnya menerima perbedaan sebagai keragaman, masyarakat dan pemerintah yang merangkul, memberi kesempatan, menjamin aksesibilitas, menjamin hak dan kesempatan yang sama, memberikan kesempatan yang sama untuk difabel, memiliki pijakan dan mengalokasikan anggaran yang proporsional dalam bidang disabilitas.
Nah, ini adalah struktur pemerintahan Indonesia. Dan memang kalau saya pelajari memang belum maksimal. Ya, belum maksimal dalam hal masyarakat inklusif ini. Sampai ke daerah desa-desa belum. Ya. Jadi siapa sih yang pendukungnya? Ya kelompok difabel desa, masyarakat pada desa, pemerintah desa, ya, tim asistensi desa, ya, pemerintah di level kecamatan. Jadi kalau pembicaraan ke arah kaum disabilitas ini harus kolaboratif gitu. Ya, kolaboratif. Tidak bisa hanya dari aspek pemerintah saja, tapi ada kader desanya, ya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh agama, ya, untuk bisa mengayomi kelompok-kelompok ini, ya, kelompok difabel ini. Nah, ini adalah peran masyarakat, ya. Ini masih banyak lagi yang kita bicarakan. Kalian bisa baca. Nanti saya kasih bahannya ke ini ya, ke Fadilah, ya, untuk bisa dibaca-baca, ya. Hal-halnya, ya, di sini ada indikator desa inklusif itu bagaimana, ya. Walaupun belum maksimal seperti yang saya bilang tadi, ya. Data-data dan desa, ya, wadahnya, bagaimana apa yang perlu dibuat, ya, keterlibatannya, ya. Kemudian ini terkait semua ya di pedesaan, ya. Ini mungkin bisa kalian baca, ya. Baik, dari sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Izin Prof, sepertinya tidak ada Prof. Ada yang mau ditanyakan? Baik, ya. Jadi saya rasa sampai di sini ya pertemuan kita, karena ada aktivitas yang lain dan saya sudah sampaikan kepada Fadilah, ya, saya ada menguji juga di S2 dan pelajaran ini bisa kalian baca-baca dan saya harapkan kan bisa menambah informasi dari berbagai sumber, ya, kalian bisa baca dan juga bagaimana kaum-kaum difabel ini ya dalam perkembangannya. Jadi sebenarnya kalau materi RBM ini bisa memperluas sebenarnya, ya, bisa memperluas spesialisasi. Jadi rehabilitasi medik ini sudah ada spesialisasinya, ya, di UI sudah ada. Kenapa? Problem yang di masyarakat itu banyak, ya. Nah, sehingga perlu ada ahli rehabilitasi medik. Ya, mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang tertarik ya untuk bisa menggeluti. Oke, baiklah ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, oke.